Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema orang benar tidak suka pamer. Terambil dari kitab Matius 12 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Dan dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya lah jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus, dari pelayanan Yesus selama ada di dunia ini? Kalau kita baca di ayat yang ke-15 sampai ke-16, banyak orang mengikuti Yesus. Di sini bukan sekedar 1-2 orang yang mengikuti Yesus, tetapi banyak orang. Kemudian apa yang terjadi? Dan Yesus, ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi Yesus menyembuhkan bukan sekedar 1-2 orang, tetapi menyembuhkan mereka semuanya. Menyembuhkan banyak orang. Dan teladan di ayat yang ke-16. Dan dengan keras ia melarang mereka supaya jangan memberitahukan siapa dia. Artinya apa? Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Yesus selama hidupnya, dalam pelayanannya, Yesus tidak cari nama. Yesus tidak cari viralitas. Yesus tidak cari popularitas. Yesus tidak cari validasi atau pengakuan dari manusia. Itulah yang Yesus teladankan bagi setiap kita sekarang ini. Kalau sekarang ini, kalau kita mau berbicara, banyak orang berlomba-lomba, apalagi dengan kemudahan sosial media. Lewat sosial media, mereka berlomba-lomba untuk menjadi terkenal, untuk menjadi viral, untuk menjadi populer. Sehingga banyak orang mengenal. Tapi tidak demikian yang dilakukan Yesus. Meskipun Yesus bisa melakukannya. Kalau kita bicara pelayanan Yesus, itu bukan pelayanan yang biasa-biasa. Dia melakukan pelayanan yang penuh dengan kuasa. Ketika dia melayani, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang mati pun bisa dibangkitkan oleh Yesus. Kalau sekedar cari nama, Yesus sangat mudah sekali dia cari nama dalam pelayanannya. Tetapi tidak demikian. Sekali lagi dikatakan, dan dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Sangat rendah hati apa yang Yesus teladankan dalam pelayanannya. Hendaknya demikian bagi kita semuanya. Apapun yang kita kerjakan, ya terkhusus dalam pelayanan kita, meskipun tidak ada orang yang tahu, jangan menjadi minder, jangan menjadi rendah diri. Kita melakukan pelayanan ini semata-mata kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk nama kita, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan. Inilah teladan yang pertama. Supaya kita mengerjakan segala sesuatu bukan untuk cari nama, bukan untuk cari validasi, pengakuan dari orang lain tentang siapa kita. Kalaupun kita dinilai, nilai yang berhak adalah Tuhan sendiri atas setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, ingat, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, jangan cari nama. Kalau kita bisa dipakainya, semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Jangan menjadikan diri kita sombong. Itu bukan kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan yang memakai kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita pelajari, Yesus melayani karena perkenanan Bapa. Kita baca di ayat yang ke-17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Jadi saudara, kita belajar bersama-sama. Yesus melayani karena perkenanan Bapa. Nah, kata hamba yang dipakai di ayat ini berasal dari kata Yunani pais, yang artinya seorang budak atau putra yang menjalankan misi Bapaknya dengan sukarela. Jadi Yesus diperkenan Bapa dalam pelayanannya, dan Yesus melakukan pelayanannya dengan sukarela, bahkan dengan ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Demikian pula dalam kehidupan kita. Hendaknya kita melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam sekolah maupun studi kita, dan dalam pelayanan kita. Kita mengerjakan dengan sukarela.
kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakan oleh karena Bapa berkenan atas apa yang kita kerjakan. Demikian hendaknya kita boleh mengerjakan dengan yang terbaik, sehingga nama Tuhan sekali lagi yang dipermuliakan lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita. Jadi yang kedua, kita belajar bersama-sama. Yesus melakukan pelayanan karena perkenanan Bapa ada dalam Yesus. Demikian setiap hari kita minta, Tuhan, perkenananmu hadir dalam kehidupanku, sehingga yang aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang aku kerjakan dengan penuh kasih. Dan aku kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Sehingga Bapa berkenan atas setiap pekerjaan kita maupun atas setiap pelayanan kita. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari keteladanan Yesus, yaitu Yesus dalam pelayanannya mengandalkan Roh Kudus. Kita baca di ayat yang ke-18. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya, Yesus dalam pelayanannya penuh dengan kuasa Roh Kudus. Demikian dalam pelayanan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri kalau kita dipakainya, tetapi minta pengurapan Roh Kudus yang memenuhi setiap kehidupan kita, sehingga kita melayani bukan sekedar melayani, tetapi melayani dengan penuh kuasa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, dalam setiap aspek kehidupan maupun pelayanan kita, jangan lupa untuk menyertakan Tuhan, untuk menyertakan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memimpin, menyertai, memberikan kuasa, sehingga pelayanan kita, kehidupan kita berdampak. Bukan sekedar pelayanan, tetapi pelayanan yang berdampak bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga kita kembalikan sekali lagi, apa yang kita kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi, di perenungan kali ini kita belajar untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan kita, bukan untuk cari nama kita, tetapi untuk cari kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita belajar bersama-sama bagaimana ketika kita bekerja, ketika kita melayani, semua karena perkenanan Bapa. Dan yang ketiga, kita belajar bersama-sama juga untuk mengandalkan Roh Kudus. Sebab ketika kita mengandalkan Roh Kudus, maka saya percaya apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, sebab Dia sendiri yang mengerjakannya dalam kita. Doa saya dalam aspek kehidupan saudara maupun terkhusus dalam pelayanan saudara, jangan suka pamer, jangan suka untuk mencari validasi manusia, tetapi biarlah doa saya saudara mengerjakannya sungguh-sungguh dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita, atas setiap pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.